Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yeni Agustina dengan NPM terakhir 035. Saya dari kelompok 4 untuk mata kuliah Laboratorium Komputer Perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Niken Kusumawardani SEMSC AKTCA. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan langkah-langkah pengisian SPT pada formulir 1770S. Dengan studi kasus yang diangkat yaitu terkait dengan pengisian SPT untuk keluarga berdasarkan KK. Nah, sebelum saya lanjut untuk pengerjaan dari pengisian SPT 1770S, di sini ada pengertian dari SPT 1770S itu. Jadi apa sih pengertiannya? Jadi 1770S pada SPT adalah surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau PPh orang pribadi yang digunakan oleh pegawai atau karyawan tetap yang memiliki yang pertama penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dan atau penghasilan lain di luar gaji seperti honor, sewa, hadiah, bunga, dan sebagainya. Formulir ini merupakan alat pelaporan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk menunjukkan total penghasilan, potongan pajak, harta kewajiban, dan status pembayaran pajak selama 1 tahun pajak. Jadi siapa sih yang wajib menggunakan SPT 1770S? Jadi yang wajib menggunakan SPT 1770S ini yaitu karyawan atau pegawai tetap yang bekerja di lebih dari satu perusahaan atau pegawai dengan penghasilan tambahan selain gaji pokok seperti usaha kecil, honor, atau pendapatan pasif. Jika hanya bekerja di satu perusahaan tanpa penghasilan lain, maka formulir yang digunakan yaitu formulir 1770SS. Untuk komponen utama yang dilaporkan yaitu identitas wajib pajak seperti nama, NPWP, status kawin, dan tanggungan. Kemudian ada data penghasilan dan potongan pajak berdasarkan formulir 1721 A1 atau A2. Selanjutnya ada penghasilan lain di luar pekerjaan tetap. Selanjutnya ada harta dan kewajiban per 31 Desember tahun pajak. Yang terakhir ada perhitungan PPh terutang dan status SPT, kurang bayar atau lebih bayar atau nihil. Nah, kemudian kita masuk pada identifikasi kasus yang akan dibahas. Dalam identifikasi kasus ini ada susunan keluarga berdasarkan KK, yaitu Farahdilah sebagai ibu kandung yang tidak bekerja, kemudian ada Robin sebagai anak kandung kuliah, kemudian ada Gary sebagai anak kandung yang sedang sekolah. Harta dan kewajiban ada tanah kosong seluas 200 meter kubik di balik nama karena warisan tahun 2021 senilai 150 juta, lokasi di Natar dalam nomor sertifikat 130, kemudian ada rumah seluas 700 meter kubik, kemudian ada mobil Kijang Innova tahun 2009, kemudian ada mobil Honda CRF tahun 2014 dan motor Yamaha Fiction tahun 2014 juga dengan elektronik rumah tahun 2007, kemudian ada hutang bank BRI Jalan Selamat nomor 3 Kota Balam waktu minjam tahun 2019 sebesar 100 juta. Penghasilannya itu pendapatan sewa kontrakan sebesar 20 juta, pada PPh-nya 2 juta. Langkah pertama pada pengisian SPT 1770S untuk kasus tersebut yaitu pada lampiran 2, formulir ini digunakan oleh Feni Aliska Larasati Wijaya, yaitu seorang pegawai swasta untuk melaporkan penghasilan tahun pajak 2021. Dalam formulir tersebut tercatat bahwa penghasilan itu dan PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh perusahaan menghasilkan lebihan bayar sebesar 803.575 perak. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah pajak yang dipotong pemberi kerja lebih besar dari pajak terutang, sehingga wajib pajak berhak mengajukan pengembalian pajak atau restitusi. Selanjutnya untuk tahap kedua, pada langkah-langkah ini terdapat pada lampiran 1.
Pada kolom ini berisi rincian penghasilan bruto dan pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja berdasarkan bukti potong formulir 1721 A1 atau A2. Lampiran ini berisi rincian penghasilan lain serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam kasus ini, wajib pajak memiliki penghasilan berupa warisan sebesar 150 juta yang tidak dikenai pajak karena termasuk penghasilan non-objek pajak. Selain itu, tercantum juga bukti potong pajak dari PT NGK sebesar 803.575 perak sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 di formulir utama. Selanjutnya, pada langkah ketiga pengisian SPT 70S, pada kasus ini, lampiran ini menampilkan daftar harta, kewajiban, dan susunan anggota keluarga wajib pajak pada akhir tahun. Harta yang dilaporkan meliputi tanah, rumah, kendaraan, serta elektronik dengan total nilai 1.499.000.000, sedangkan kewajiban berupa utang bank sebesar 23.400.000. Data keluarga mencakup ibu kandung yang tidak bekerja serta 2 anak yang masih kuliah dan sekolah. Lampiran ini menjadi dasar untuk menilai kewajaran laporan pajak dan posisi kekayaan wajib pajak. Oke, untuk kesimpulannya, secara keseluruhan SPT tahunan 1770S tahun 2021 milik Feni Aliska Larasati Wijaya telah disusun dengan lengkap dan sesuai ketentuan. Penghasilan, harta, serta kewajiban telah dilaporkan dengan benar dan hasil perhitungan menunjukkan adanya kelebihan bayar pajak sebesar 803.575 perak yang dapat diminta kembali oleh wajib pajak. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Jadi saya mengambil daftar pustaka dari beberapa bagian, yaitu dari Yansyah 2020, yaitu tentang penerapan norma perhitungan penghasilan itu bagi wajib pajak orang pribadi pada wilayah kerja KPP. Pertama, pasar minggu. Usahanya yaitu Jurnal Manajemen dan Bisnis Universitas Yudhiraparta PGRI. Kemudian ada Mardiansmo, perpajakan edisi terbaru Yogyakarta Andi Offsheet. Kemudian ada Resmi S 2020, perpajakan tentang teori dan kasus. Yang terakhir ada Harjono J 2018 tentang analisis perubahan tarif dan norma perhitungan penghasilan itu serta implikasinya terhadap keadilan dan kepatuhan pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan. Oke, cukup. Itulah penjelasan dari materi tersebut. Cukup sekian, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.